Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syahri sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua yang pada hari ini kita berkesempatan melaksanakan sholat subuh berjamaah dan kemudian kita lanjutkan dengan diskusi mengenai agama. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga dicurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga keluarga beliau, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan pada umumnya umat Islam yang senantiasa setia dengan ajaran-ajaran beliau. Bapak Ibu hadirin sekalian rahimakumullah, izinkan kami menyampaikan sedikit pembahasan mengenai satu tema yang kiranya mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua, dan tema itu yang saya pilih adalah tentang buku atau karya dari salah satu ulama besar kita, yaitu Buya Hamka. Saya kira mungkin di antara Bapak Ibu tidak ada yang tidak mengenal beliau, karena beliau ini termasuk ulama yang sangat dikagumi, sangat dihormati pada zamannya, walaupun beliau sudah wafat. Kalau tidak salah mungkin meninggalnya tahun 80-an atau 90-an. Saya tidak ingat persisnya gitu. Dan berkaitan dengan itu ada satu buku yang merupakan karya beliau yang masyhur dan banyak dijadikan rujukan bahan bacaan bagi masyarakat Indonesia. Bukan saja masyarakat Indonesia, bahkan Buya Hamka ini sangat dikenal di Malaysia. Dan buku-bukunya juga banyak dicetak atau dibaca oleh orang-orang Malaysia dan Singapura juga. Banyak buku-buku beliau yang dicetak dan dipublikasikan di Malaysia dan Singapura khususnya gitu ya, di samping di Indonesia sendiri. Dan juga belakangan ini kalau kita perhatikan ke toko-toko buku, kalau Bapak Ibu yang berkesempatan datang ke toko buku, sekarang sepertinya sudah dibuka ya. Saya kurang tahu apakah Gramedia sudah bisa dikunjungi atau belum, gitu. Atau mungkin dengan protokol tertentu gitu ya. Nah, kalau misalnya kita datang ke toko-toko buku itu, banyak sekali buku karya Buya Hamka yang dicetak ulang, diterbitkan oleh penerbit yang baru. Mulai dari kitab tafsirnya, tafsir Al-Azhar, 30 juz, itu kalau tidak salah ada 8 jilid. Kemudian juga buku-buku lain seperti termasuk ini tasawuf modern, kemudian falsafah hidup, kemudian Ayahku misalnya, itu buku tentang ayah beliau. Kemudian juga buku-buku yang lain ya, banyak sekali buku-buku. Termasuk juga karya-karya romannya seperti Di Bawah Lindungan Ka'bah, kemudian Tenggelamnya Kapal Van der Wijk,
dan buku-buku lainnya. Bahkan dua buku beliau itu sudah dijadikan film, yaitu Di Bawah Lindungan Ka'bah dan Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Nah, saya sendiri termasuk membaca banyak buku beliau, bukan hanya buku agama, tapi juga buku-buku karangan yang lain, termasuk buku-buku karya roman, ya, cerita atau kisah. Saya sudah baca buku Di Bawah Lindungan Ka'bah, itu sangat menyentuh buat saya. Kemudian Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, kemudian juga Merantau ke Delhi, ada juga buku tentang kehidupan perantauan dari orang Minang ke Delhi, Sumatera Utara. Dan kemudian juga buku pelajaran agama Islam. Pelajaran agama Islam itu berisi tentang rukun iman. Jadi pembahasan tentang rukun iman. Rukun iman itu hanya 6, tapi dibahas dengan sangat panjang lebar oleh Buya Hamka. Ya. Jadi dari 6 pembahasan hukum iman itu menjadi satu buku yang dipaparkan dengan panjang lebar itu. Nah, jadi pada kesempatan ini dan mungkin juga pada kesempatan berikutnya, kami sendiri merencanakan ini sebagai pembahasan yang berlanjut itu tentang salah satu buku yang sangat berpengaruh di kalangan masyarakat Muslim Indonesia, itu adalah buku Tasawuf Modern. Nah, mungkin sebelum kita masuk kepada pembahasan buku Tasawuf Modern ini, kita lihat sekilas bagaimana Buya Hamka itu sesungguhnya gitu. Tentu saja ini tidak bisa terlalu panjang kita membahasnya, sebenarnya banyak sekali kisahnya. Apalagi kalau Buya Hamka ini sering sekali mengisahkan dirinya. Beliau punya buku biografi waktu masa muda namanya Kenang-kenangan Hidup. Itu berisi tentang kisah kehidupan beliau gitu ya. Nah, jadi Buya Hamka ini sebagaimana kita tahu, beliau adalah seorang ulama dari Maninjau ya. Maninjau itu salah satu daerah di Sumatera Barat dan terkenal dengan satu danau namanya Danau Maninjau. Jadi di Sumatera Barat itu di antara danau yang terkenal itu adalah satu Danau Singkarak, kemudian Danau Maninjau, Danau Maninjau, kemudian ada danau di atas, danau di bawah. Nah, itu. Kalau saya sendiri asli dari Padang. Yang pernah saya kunjungi baru Danau Singkarak gitu, waktu kecil gitu ya. Tapi sudah lama sekali sebenarnya hal itu gitu. Tapi alamnya indah sekali dan beliau lahir di daerah Maninjau ini ya pada 17 Februari 1908 gitu ya. Kemudian masa kecilnya itu karena beliau lahir dari seorang ulama ya. Oh ya, sebelum ke sana saya lupa, Hamka, Buya Hamka. Hamka ini sebenarnya singkatan, nama singkatan ya. Jadi nama aslinya adalah Abdul Malik. Nah, Abdul Malik Karim Amrullah ya. Atau lengkapnya Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Disingkat menjadi Hamka. Nah, itu jadi kalau kita dengar kata Hamka, itu sebenarnya nama yang sudah disingkat gitu ya. Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Nah, ayah beliau ini mirip namanya, hilangkan aja kata Malik ya. Haji Abdul Karim Amrullah. Ya. Nah, dikenal sebagai Haji Rasul ya. Jadi Haji Abdul Karim Amrullah ini dikenal sebagai Haji Rasul, seorang ulama besar juga di Sumatera Barat yang merupakan pelopor satu sekolah agama di sana namanya Sumatera Tawalib. Ya, Sumatera Tawalib.
Beliau pendirinya itu, ayahnya beliau ini. Nah, jadi ketika kecil Buya Hamka ini belajar agama dari ayah beliau. Ya. Dan ayah beliau ini dikesankan dari buku-buku yang saya baca, kemudian juga saya menonton satu video di YouTube gitu ya, yang bercerita itu penjaga museum dari Museum Buya Hamka. Nah, orang tua beliau ini Haji Rasul ini orang yang cukup keras gitu, cukup keras pendidikannya, sangat teguh dengan agama gitu. Tapi sebenarnya seorang ayah yang sangat peduli dengan dengan putra-putrinya gitu. Jadi Buya Hamka ini sebenarnya memang sudah diorbitkan, disiapkan sebenarnya direncanakan oleh ayahnya itu menjadi seorang ulama gitu. Sehingga ayahnya itu sangat sangat peduli dengan pendidikan Buya Hamka ketika kecilnya gitu. Jadi waktu kecil beliau belajar langsung dari ayah beliau, seorang ulama besar. Nah, kemudian juga ketika ayahnya itu mendirikan Sumatera Tawalib, itu anaknya ini dikirim ke sana gitu. Walaupun kabarnya dari bacaan itu katanya Buya Hamka ini masa kecilnya orang yang nakal gitu ya, yang nakal, yang manja gitu ya. Istilahnya manja gitu ya. Bukan orang yang seorang pelajar yang disiplin, bukan seorang pelajar yang baiklah untuk zaman itu gitu. Jadi anak yang manja, nakal, mungkin karena orang tuanya adalah orang ternama gitu, orang terkenal, dihormati gitu. Nah, tapi juga dalam kehidupan beliau itu beliau ini juga mengalami broken home. Broken home itu dalam arti begini, ayah dan ibunya, ibu kandungnya itu bercerai. Jadi ayah dan ibunya itu bercerai karena ada sesuatu di dalam keluarga yang tidak bisa diselesaikan. Jadi ayahnya ini adalah seorang yang teguh dalam hal agama, dalam hal ajaran Islam. Tapi di sisi lain keluarga dari ibu beliau itu masih banyak terikat dengan adat gitu ya, yang dianggap itu tidak sesuai dengan ajaran Islam gitu. Walau alam sebenarnya masalahnya seperti apa gitu, tapi kalau dari hasil bacaan dan penelusuran saya itu karena ketidaksesuaian pandangan. Di satu sisi ayahnya sangat ingin menegakkan agama, di sisi lain keluarga dari ibu beliau ini sangat dekat dengan adat Minangkabau gitu ya. Makanya di Minangkabau itu ada semacam ungkapan gitu ya. Adat bersandikan syara, syara bersandikan kitabullah. Itu sebenarnya adalah suatu upaya bagaimana mengharmoniskan agama dengan budaya. Itu mirip dengan di Sunda ini ada ada semacam ungkapan gitu, nyantri nyunda nyakola. Nyantri nyunda nyakola. Betul ya Pak ya? Jadi di Jawa Barat ini, di tanah Sunda ini, bagaimana agama itu ya dengan budaya itu selaras. Tidak ada pertentangan, tidak ada masalah, tapi berjalan secara harmonis. Karena sebagai seorang muslim tentu kita ingin melaksanakan ajaran Islam dengan sebaik-baiknya. Tapi di sisi lain, kelahiran kita, kalau kita di Sunda gitu, di Bandung ini misalnya, tentu juga di situ ada nilai-nilai budaya yang masuk ke dalam diri kita. Ada kebiasaan-kebiasaan, ada pemikiran-pemikiran yang mewarnai cara pandang kita, cara hidup kita. Nah, ini bagaimana supaya itu selaras gitu ya, sejalan semuanya. Nah, sama di Sumatera Barat itu juga ada hal semacam itu, yaitu adat bersandikan syara, adat bersandikan syariat, ya. Dan syariat itu bersendikan kitabullah. Jadi adat bersendi itu maksudnya dia ditopang oleh agama, dia bukan berdiri sendiri, dia sejalan dengan agama gitu. Dan agama itu tentu dasarnya adalah kitabullah, Al-Quran.
dan sunnah Nabi Muhammad SAW gitu. Nah, jadi Buya Hamka itu adalah dikatakan pada masa kecilnya nakal, kemudian setelah orang tuanya bercerai juga bertambah-tambah nakalnya katanya. Ya. Dan itu membuat beliau agak nekat, ya agak nekat. Jadi di masa ketika ayah dan ibunya itu baru bercerai, itu beliau nekat merantau sendiri, merantau pergi ke Jawa. Tidak cerita-cerita dengan orang tuanya gitu. Jadi pergi begitu saja, tidak bilang ke ayahnya, sehingga orang juga nggak tahu dia kemana pada masa itu, gitu. Sehingga dia pada waktu itu hilanglah beberapa lama gitu ya. Walaupun nanti dia akhirnya kembali dan bertemu kembali dengan orang tuanya gitu. Ini juga mungkin ya kalau saya coba lihat ya kisah tentang di balik lindungan Ka'bah itu mungkin juga ada terinspirasi dari pengalaman hidup beliau gitu ya, yang merantau gitu. Di dalam kisah di balik lindungan Ka'bah itu kan ada dikisahkan ada seorang laki-laki yang pergi ke Makkah untuk melupakan kekasihnya gitu. Jadi kalau Bapak Ibu masih ingat cerita di bawah lindungan Ka'bah itu ada dua sejoli, laki-laki perempuan yang karena adat itu tidak bisa menjadi suami istri, kemudian untuk melupakan melupakan kekasihnya ini, si pemeran laki-laki ini pergi meninggalkan Indonesia, pergi ke Makkah untuk tekun mempelajari agama gitu. Nah, Buya Hamka kemudian juga ketika di Jawa juga berkenalan dengan tokoh-tokoh nasional seperti Haji Umar Said, Cokro Aminoto. Beliau ini bisa dibilang seorang tokoh para pemimpin Indonesia. Kita tahu Haji Soekarno, ya, proklamator kita itu juga belajar dengan Haus Cokro Aminoto. Kemudian juga Muhammad Nasir, tokoh politisi Muslim yang besar di Indonesia, itu juga belajar dari Cokro Aminoto. Nah, Buya Hamka ini sebenarnya dari sisi sekolah tidak tinggi, secara sekolah formal tidak tinggi, tapi beliau seorang pembaca yang sangat kuat, seorang pembaca yang sangat tekun. Walaupun beliau belajar juga dengan ulama-ulama, belajar dengan guru-guru, tapi tidak secara formal. Dan di samping itu beliau juga orang yang sangat tekun membaca. Walaupun dari sisi bahasa beliau tidak banyak menguasai bahasa asing. Yang dikuasainya hanya bahasa Indonesia tentu saja dan bahasa Arab saja. Tapi beliau penguasaan bahasa Arabnya itu sudah level kesastraan gitu ya. Jadi bukan sekedar komunikasi tapi juga sudah sampai kepada level menyelami kehalusan suatu bahasa gitu ya, bahasa Arab itu. Nah, karya beliau yaitu Tafsir Al-Azhar. Tafsir Al-Azhar itu mendapat penghargaan yang besar dari Universitas Al-Azhar, sehingga beliau dianugerahi Doktor Honoris Causa. Doktor kehormatan gitu. Jadi walaupun secara formal beliau bukan seorang yang tinggi pendidikannya, tapi beliau mendapat gelar honoris causa. Honoris causa, doktor kehormatan dari Universitas Al-Azhar. Jadi artinya itu suatu penghargaan yang tinggi. Beliau dianggap mempunyai gelar doktor walaupun tidak pernah sekolah sampai ke level S3 oleh Universitas Al-Azhar. Dasarnya apa? Dasarnya itu adalah karya beliau dari Tafsir Al-Azhar itu. Dan Tafsir Al-Azhar ini punya cerita yang unik sebenarnya penyelesaiannya. Jadi Tafsir Al-Azhar ini justru diselesaikan ketika beliau berada di penjara. Jadi Buya Hamka ini pernah ditangkap
di zaman Orde Lama, di zamannya Soekarno, beliau dituduh berkomplot dengan Malaysia, berkhianat dan terlibat dalam rencana pembunuhan Presiden Soekarno. Sehingga beliau ditangkap dan ditangkapnya itu tanpa pengadilan sampai 2 tahun. Dan 2 tahun setelah itu, setelah 2 tahun itu, ketika berganti dengan rezimnya Orde Baru dengan Soeharto sebagai presiden, itu beliau dibebaskan. Jadi beliau itu di penjara selama 2 tahun di zaman rezim Soekarno. Nah, justru setelah mengalami hukuman di penjara itu, justru itulah yang menjadi jalan menyelesaikan tafsir Al-Azhar ini. Justru itu menjadi berkah terselubung. Selesainya karya tafsir ini. Justru ketika di penjara itulah beliau itu bisa menyelesaikan tafsir Al-Azhar ini. Pada waktu masih bebas, masih bisa berceramah kemana-mana, bisa mengisi pengajian, ya, bisa berpidato, memenuhi undangan berbagai pihak gitu. Beliau ini termasuk tokoh politik nasional juga di dalam partai Masyumi pada masa itu gitu. Nah, itu beliau tidak sempat menyelesaikan tafsir itu. Tafsir itu sudah dimulai penulisannya sebelum dipenjara, tetapi setelah dipenjara itulah baru bisa diselesaikan gitu. Sebelum masuk penjara itu sepertinya sulit sekali menyelesaikannya gitu. Nah, jadi ini berkah terselubung dari beliau di penjara oleh Soekarno. Dan itu luar biasanya Buya Hamka. Itu beliau adalah orang yang diminta menyalatkan Soekarno ketika Soekarno wafat. Nah, ini bagaimana akhlak beliau, ya, kebesaran jiwa beliau, ya, walaupun dia tahu bahwa perintah penangkapan beliau sehingga masuk penjara selama 2 tahun itu adalah atas perintah dan pengetahuan dari Soekarno, tapi Soekarno sendiri mengatakan kepada ajudannya, kepada asistennya atau orang suruhannya bahwa dia ingin kalau dia meninggal dunia, dia ingin supaya Buya Hamka yang sebagai imam sholat jenazah beliau. Dan itu pada waktu Soekarno meninggal, itu betul beliau dijemput, diminta kerelaannya untuk menjadi imam sholat dari Presiden Soekarno. Dan itu beliau lakukan dan beliau sudah melupakan bagaimana perlakuan rezim Orde Lama kepada beliau yang begitu sangat keras, tapi beliau melupakan dan memaafkan dan berbesar hati memenuhi permintaan Presiden Soekarno pada masa itu. Nah, kemudian juga beliau juga mendapat doktor honoris causa dari Malaysia, dari kalau tidak salah di Universitas Kebangsaan Malaysia. Tapi dalam hal kesusastraan, ya, sastra Melayu. Nah, ini juga unik ya. Beliau begitu dikenal, begitu masyhur di kalangan masyarakat Malaysia. Kemudian juga kiprah beliau yang sangat kita kenal itu adalah beliau adalah Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia yang pertama. Jadi Majelis Ulama itu pertama kali ada di negara kita itu pada tahun 1971. Beliau diangkat tahun 1975 dan berhenti pada tahun 1981 karena masalah perayaan Natal. Jadi pada waktu perayaan Natal itu beliau melihat banyak umat Islam yang menghadiri acara kegiatan perayaan Natal, dan menurut MUI itu merupakan suatu hal yang dilarang oleh Islam. Menghadiri perayaan Natal dianggap itu mengikuti atau mengikuti ibadah agama lain, dan itu tidak boleh menurut MUI pada masa itu, dan beliau teguh dengan pandangan itu. Pada waktu itu Presiden Soeharto meminta supaya fatwa itu dicabut.
Jadi fatwa itu dicabut, tapi Buya Hamka tidak bersedia dan beliau memilih mundur sebagai ketua umum MUI. Jadi fatwa di situ sebenarnya lebih kepada mengikuti perayaan ya. Mengikuti perayaan, bukan mengucapkan ucapan Natal. Ya kan kadang-kadang di WhatsApp itu sering ada perdebatan masalah mengucapkan Natal. Tapi yang diharamkan oleh MUI itu, yang secara tegas dilarang oleh MUI itu adalah menghadirinya. Kalau mengucapkan Natal itu tidak ada, tidak sampai ke situ fatwanya gitu. Walaupun sekarang orang berbeda pandangan mengenai hal itu, tapi MUI sendiri pada zaman Buya Hamka yang dilarang itu adalah menghadiri perayaan Natal gitu. Nah, jadi secara umum kita bisa katakan bahwa Buya Hamka ini adalah seorang ulama dan juga seorang pujangga dan juga pejuang. Karena beliau pada masa perang kemerdekaan juga aktif dalam berjuang menegakkan kemerdekaan Indonesia. Dan aktif juga dalam perkumpulan Muhammadiyah, ya Muhammadiyah. Nah, ini adalah beberapa karya beliau. Di sini ada Tafsir Al-Azhar, ada ini Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Kemudian ini juga Tasawuf Modern, ini sudah diterbitkan oleh banyak sekali penerbit dan sampai sekarang itu masih diterbitkan terus gitu ya. Kemudian juga ini di bawah lindungan Ka'bah sudah buku-buku baru ini, ini juga Falsafah Hidup, ini juga merupakan buku baru. Kemudian ini Sejarah Umat Islam. Sejarah Umat Islam ini juga diterbitkan oleh GIP. Berapa tahun yang lalu saya coba cari buku Sejarah Umat Islam. Itu ternyata ketemunya adalah buku yang diterbitkan Singapura. Tapi belakangan ini ada kecenderungan untuk menerbitkan kembali karya-karya Buya Hamka, sehingga kalau kita datang ke berbagai toko buku itu kita bisa temukan buku-buku karya Buya Hamka itu banyak sekali. Kemudian ini Pelajaran Agama Islam, ini yang cerita tentang rukun iman. Ya, rukun iman, bukunya cukup tebal, mungkin lebih dari 300 halaman ya, membahas tentang rukun iman. Nah, kemudian tentang buku Tasawuf Modern ini diterbitkan tahun 1939. Berarti kira-kira Buya Hamka mungkin sekitar awal 30 tahunan ya, jadi masih sangat muda. Awal 30 tahunan sudah mengarang buku yang sangat monumental gitu ya, untuk zaman sekarang gitu. Tahun 1939 itu adalah kumpulan tulisan di majalah Pedoman Masyarakat. Majalah Pedoman Masyarakat dan mulai ditulis sejak tahun 1937. Jadi itu sebenarnya adalah rubrik tulisan berkala yang diterbitkan. Ini majalah sebulan sekali kalau tidak salah. Diterbitkan satu rubrik yang judulnya Bahagia. Jadi membahas tentang bahagia. Ya. Namun karena besarnya sambutan dari masyarakat terhadap tulisan itu, dan konon katanya orang-orang sangat menunggu ketika Pedoman Masyarakat ini mau terbit karena mereka menginginkan bacaan dari tulisan dari Buya Hamka itu. Dan diminta tulisan itu terus ditulis oleh Buya Hamka, dan ketika sudah cukup banyak terkumpul, maka tulisan itu dibukukan. Tapi judulnya berubah, jadi bukan lagi Bahagia, tapi menjadi Tasawuf Modern. Nah, di awal ini saya sendiri punya bukunya ini, buku cetakan lama ini, buku Tasawuf Modern gitu. Kalau yang sekarang mungkin sudah lebih baru itu. Nah, di buku ini Buya Hamka
memulainya dengan persoalan perdebatan mengenai tasawuf itu sendiri apa. Dan itu sebenarnya juga sampai sekarang pun juga menjadi perdebatan banyak orang. Sampai sekarang kita bisa lihat banyak sekali perdebatan tasawuf itu apa. Tasawuf itu sebenarnya hakikatnya apa gitu. Nah, kalau dari sisi kata ini banyak pendapat. Dari mana kata tasawuf itu? Ada yang mengatakan dari kata syifa yang berarti suci. Ini dibahas di dalam buku ini, yang berarti suci, ya, atau bersih. Ya. Atau ada juga yang mengatakan itu dari kata suf, yaitu bulu binatang atau bulu domba, ya, yaitu pakaian yang banyak digunakan oleh para sufi. Ada juga yang mengatakan dari kata sufah. Sufah itu mengambil dari istilah dari golongan sahabat Nabi yang tinggal di serambi masjid. Jadi Nabi Muhammad SAW itu punya banyak murid, kebanyakan orang muda, santri lah kalau sekarang, tinggalnya itu di serambi masjid. Mungkin kalau misalnya di masjid seperti ini, apakah misalnya tinggal di kamar di sini misalnya, atau di ujung sebelah sana gitu. Jadi disebut dengan ahlu sufah. Ahlu sufah itu anak-anak muda atau para pelajar yang dididik Nabi mempelajari berbagai permasalahan agama, dan mereka kerjanya hanya belajar. Salah satu yang terkenal itu adalah Abu Hurairah. Abu Hurairah itu adalah ahlu sufah. Beliau itu kerjanya setiap hari ngintilin Nabi gitu ya. Ngikutin Nabi kemana dia ikut. Nabi ke pasar ikut, Nabi ke pergi ke tetangga dia ikut. Lagi jalan kemana diikutin terusnya. Sehingga makanya Abu Hurairah ini meriwayatkan hadis yang banyak sekali. Karena beliau memang orang yang selalu punya waktu mendampingi Nabi Muhammad SAW. Gitu. Jadi itu ahlu sufah, ya. Ahlu sufah orang yang para santri yang tinggal di serambi masjid itu. Ada juga yang mengatakan sufanah, ya. Sufanah ini kayu mersik ya, yang tumbuh di padang pasir Arab. Mungkin kayu ini mungkin banyak dipakai atau bagaimana, saya tidak begitu dijelaskan di buku ini gitu. Kemudian ada juga yang mengatakan teosofi, ya, teosofi. Teosofi itu di Indonesia itu juga sempat ada namanya golongan teosofi di Indonesia. Itu golongan ahli filsafat yang bicara hal-hal yang tinggi, hal-hal metafisika yang tinggi gitu. Karena bahasa-bahasanya bahasa-bahasa yang rumit gitu. Nah, teosofi ini warisan kebudayaan Yunani, warisan filsafat Yunani. Ya. Jadi Theo itu artinya Tuhan, sofi itu hikmah, kebijaksanaan. Jadi kebijaksanaan atau ilmu-ilmu atau hikmah-hikmah tentang keilahian, tentang ketuhanan gitu. Jadi itu perdebatan mengenai asal usul istilah ini itu. Walaupun sebenarnya asal usul ini sebenarnya tidak semuanya juga salah. Ya, jadi kata Profesor Abdul Halim Mahmud, ya, seorang guru besar di Al-Azhar, Universitas Al-Azhar, itu mengatakan sebenarnya istilah-istilah ini sebagian juga sebenarnya mencerminkan sufi itu, walaupun sufi itu tidak bisa dirangkum dengan satu definisi saja gitu. Nah, ini beberapa definisi yang diketengahkan oleh Buya Hamka. Jadi kata Ibnu Khaldun katanya tasawuf itu adalah ilmu syariah, ilmu agama. Jadi bukan keluar dari agama, yang timbul kemudian dalam agama. Artinya yang munculnya belakangan. Kan sebenarnya kalau kita perhatikan ilmu-ilmu di dalam Islam itu akan menemukan jalannya setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Jadi pada waktu Nabi hidup tidak dikenal namanya ilmu fikih. Tidak ada ilmu fikih ketika Nabi hidup.
Kemudian tidak ada ilmu akidah, tidak ada ilmu hadis. Ya, jadi ilmunya belum terbentuk gitu, belum terbentuk. Tapi pemikiran-pemikiran itu sudah ada. Dan yang menjadi rujukannya semua adalah pada Nabi Muhammad dan Rasulullah SAW. Nah sama juga tasawuf ini juga keilmuan yang muncul belakangan. Keilmuan yang muncul belakangan karena adanya suatu perkembangan pemikiran manusia gitu. Nah, kata Ibnu Khaldun, asalnya ini adalah bertekun ibadat dan memutus pertalian dengan selain Allah. Dan hanya kepada Allah saja, menghadap pada Allah saja gitu. Ada juga dikutipkan oleh Buya Hamka, tasawuf itu adalah putus perhubungan dengan makhluk dan kuatnya hubungan dengan Khalik. Kemudian juga dikutipkan juga pendapat dari Junaid, seorang tokoh sufi besar, tasawuf adalah keluar dari budi perangai yang tercela dan makhluk kepada budi perangai yang terpuji. Keluar dari akhlak yang tercela masuk kepada akhlak yang terpuji. Jadi ini beberapa definisi dari para ulama tentang apa itu tasawuf. Sebenarnya definisi ini banyak sekali, hanya beliau kutipkan sedikit sebagai pengantar dari buku ini. Nah, ada satu yang beliau ceritakan juga di situ, bahwa bukan berarti bahwa tasawuf itu tidak ada dasarnya dari agama. Karena kata beliau di zaman Nabi Muhammad SAW hidup, semua orang itu adalah sufi, kata beliau. Ya, baik Nabi dan sahabatnya yang berempat, atau yang beribu-ribu itu, semuanya berakhlak tinggi, berbudi mulia, sanggup menderita lapar dan haus, dan jika mereka beroleh kekayaan, tidaklah kekayaan itu lekat di hatinya, sehingga melukakan hati jika berpisah. Jadi maksudnya adalah, kata beliau, tasawuf atau sufi itu secara hakikinya sebenarnya sudah menjadi amalan dari Nabi dan sahabat. Walaupun secara istilah kata sufi sendiri atau kata tasawuf sendiri itu belum dikenal pada zaman itu gitu. Tasawuf itu muncul belakangan gitu ya. Sama seperti ilmu-ilmu lain, ilmu tafsir, ilmu fikih, ilmu usul fikih dan lain sebagainya gitu. Nah, ini saya kutipkan satu pandangan tentang apa yang dimaksud dengan tasawuf itu ya. Kalau misalnya ditanya apa dalilnya gitu, apa dasar dalilnya tasawuf itu? Yaitu adalah satu hadis, ya, satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini hadis kalau misalnya kita baca hadis Arba'in, 40 hadis yang ditulis oleh Imam Nawawi. Di antara 40 hadis itu ada hadis yang kedua ya, hadis kedua tentang Islam, iman dan ihsan. Dan dasar tasawuf itu kata Syekh Muhammad Naqib Al-Atas itu adalah hadis ihsan ini. Ihsan. Kan ceritanya dalam hadis itu Nabi Muhammad ditanya oleh malaikat Jibril. Beritahukan aku, kata Jibril kepada Nabi Muhammad, beritahukan aku apa itu Islam. Ya, lalu Nabi menjawab, Islam itu adalah kamu ucapkan 2 kalimat syahadat, melaksanakan sholat dan seterusnya gitu ya. Kemudian Jibril bertanya lagi kepada Nabi Muhammad, Muhammad, apa kabarkan atau beritahu aku apa itu iman. Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat Allah dan seterusnya sampai 6 itu. Nah, kemudian yang ketiga, yang terakhir, bukan yang terakhir, yang ketiga, masih ada setelah itu, malaikat Jibril bertanya lagi, wahai Muhammad, ya, kabarkan atau beritahukan padaku apa itu ihsan. Ihsan itu adalah anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam lakun tarahu fa innaka yaraka. Ya. Ihsan itu adalah kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya. Dan jika engkau tidak bisa melihatnya, maka yakinlah bahwa dia melihatmu. Jadi ini ihsan. Ihsan ini
level atau tingkatan tertinggi dari seorang pengabdian seorang manusia. Jadi kita bisa bayangkan ya, kalau misalnya manusia itu selalu diawasi, dia pasti akan disiplin. Sama kalau contoh aja kalau misalnya kita di jalan raya misalnya, ada lampu merah nih. Lampu merah pengen robos. Ya. Biasanya celingak-celing dulu, lihat dulu kiri kanan, ada polisi nggak? Kalau nggak ada, bablas saja gitu. Nah itu manusia itu seperti itu. Kalau nggak diawasi, dia cenderung tidak disiplin, tidak taat aturan gitu. Ya. Mahasiswa kalau ujian, kalau dipelototin sama dosennya, diliatin sama dosennya, ya dia seperti tertib gitu. Tapi kalau begitu dosennya keluar atau meleng kemana gitu, dia langsung memanfaatkan kesempatan gitu. Jadi manusia itu memang sifatnya kalau tidak diawasi dia cenderung untuk tidak disiplin. Nah, ihsan itu seperti itu. Jadi ihsan itu kata Nabi, kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat. Artinya kan Allah itu di hadapan kita gitu. Sehingga kalau Allah itu berada di hadapan kita, pastilah kita akan berusaha. Kalau kita sholat, berusaha sekhusyuk-khusyuknya. Kalau misalnya mau baca Al-Quran, akan berusaha sebaik-baiknya gitu. Tapi kata Nabi, kalau kamu tidak bisa melihat Allah, dan memang kita tidak bisa melihat Allah, yakinlah bahwa Allah itu melihat kamu. Kita yakin bahwa Allah melihat kita. Kalau misalnya di masjid ini tidak ada orang, tapi kan ada CCTV. Ada CCTV. Nah, orang yang mau mencuri kotak infak, kalau tahu ada CCTV di sini, dia pasti akan berpikir ulang. Ini ambil atau tidak. Bagaimana kalau saya ketahuan ada yang melihat di CCTV misalnya. Itu dia akan berpikir ulang gitu. Nah, begitulah ihsan itu begitu. Di tingkatan tertinggi orang hamba Allah itu, dia beribadah kepada Allah itu adalah dia merasa senantiasa diawasi oleh Allah. Nah, itu ada istilahnya namanya muraqabah. Muraqabah, merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kata Syekh Muhammad Naqib Al-Attas, tasawuf itu dasarnya adalah itu. Dasar ilmu tasawuf itu adalah hadis ini gitu. Nah, walaupun sebenarnya tentu saja bukan ini. Semua bentuk akhlak-akhlak Nabi, bagaimana sifat-sifat Nabi, para sahabat, keutamaan-keutamaan beliau, itu sebenarnya mencerminkan keunggulan, ketinggian pengamalan agama seorang manusia gitu. Jadi kata Buya Hamka, secara hakikinya tasawuf itu sudah ada. Sama juga secara hakikinya fikih itu sudah hidup di dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW. Fikih bagaimana berwudu, bagaimana cara sholat, bagaimana cara berpuasa, bagaimana cara berzikir, itu sudah hidup dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Hanya saja dia belum menjadi suatu ilmu, belum menjadi satu ilmu yang tersusun secara sistematis itu. Nah, dia datangnya belakangan. Nah, begitu juga ilmu tasawuf, ilmu hadis, kemudian ilmu kalam, ilmu usul fikih, ya, dan seterusnya gitu. Nah, mengapa muncul gerakan tasawuf ini, pembiayaan tasawuf ini, kata Buya Hamka, itu karena ada masalah atau ketidakharmonisan dalam kehidupan di masyarakat. Walaupun pada masa itu agama itu hidup. Ya, jadi setelah zaman Nabi Muhammad SAW beberapa puluh tahun, ya, setelah Nabi wafat, kemudian para sahabat juga wafat, Islam itu berkembang ke seluruh dunia dan mencapai kejayaan. Nah, itu mulai muncul ada permasalahan di dalam internal masyarakat Muslim gitu. Agamanya masih ada. Secara zahirnya orang sholat, orang melaksanakan puasa, orang melaksanakan zakat, orang belajar agama. Itu merupakan hal yang umum di dalam masyarakat Muslim gitu. Tapi masalahnya dia kering.
hilang maknanya gitu. Ya. Tidak mendatangkan ketentraman, tidak mendatangkan ketenangan jiwa. Agama diamalkan, orang sholat, orang puasa, tapi hatinya kering. Nah, apa sebabnya? Itu masalahnya gitu. Kenapa bisa seperti itu? Nah, di situ muncul pemikiran, ya. Jangan-jangan orang mengamalkan agama itu ada yang salah. Ada kesalahpahaman dalam mengamalkan agama. Kita beragama, tapi ribut sama tetangga misalnya, atau ribut sesama muslim, atau misalnya bertikai misalnya, atau iri dengki berkembang dan lain sebagainya. Ya, permusuhan, perselisihan. Itu agama tidak lagi membawa ketenangan, ketentraman. Nah, sehingga ada orang-orang yang mencoba merenungkan sebenarnya apa yang tengah terjadi ini. Ya. Nah, ini beberapa kata Buya Hamka yang menyebabkan mengapa munculnya tasawuf itu. Pertama, diantaranya adalah persoalan fikih. Jadi fikih ini menjadi perdebatan. Oh, ini haram, ini halal, ini tidak sah, ini sah. Soal wudu, bagaimana wudu yang ini, yang baik, yang benar, atau yang begini tidak benar. Dan itu jadi perdebatan. Dan perdebatan itu juga menimbulkan perselisihan. Kalau di buku ini dijelaskan misalnya salah satunya masalah wudunya wanita, perempuan berkumis. Ya. Jadi karena masalah kumis itu ribut. Ya. Apakah wudunya sah atau tidak? Bagaimana wudunya yang sah itu? Jadi hal-hal yang sifatnya sepele, hal-hal yang kecil sebenarnya, bukan hal yang umum sebenarnya. Wanita berkumis itu kan sebenarnya nggak umum sebenarnya, tapi jadi perdebatan yang besar gitu. Di dalam Ihya Ulumuddin juga Imam Al-Ghazali juga cerita bahwa misalnya seperti perdebatan soal masalah darah nyamuk. Dan nyamuk itu najis atau tidak? Kalau misalnya ada nyamuk nempel di kulit kita, apakah dia orang tuh harus berwudu lagi atau tidak gitu? Nah, itu perdebatan-perdebatan yang seperti itu gitu. Atau perdebatan yang sebenarnya tidak perlu dipertanyakan gitu. Contoh, suatu ketika Buya Hamka ini pernah ada orang bertanya kepada dia, "Buya, bagaimana kalau nanti kita sampai ke bulan, sholat kita bagaimana? Kita menghadap kemana?" katanya. Jadi ada orang iseng nanya kepada Buya Hamka, "Bagaimana kalau misalnya kita sudah di bulan, tinggal di bulan, lalu sholat kita menghadap kemana?" gitu. Lalu kata Buya Hamka, "Kamu pergi dulu ke bulan, nanti kalau kamu sudah sampai di sana, kasih tahu saya kasih tahu kamu jawabannya." gitu. Jadi artinya bagaimana? Permasalahan yang nggak ada itu dimasalah-masalahkan gitu. Permasalahan itu sebenarnya tidak ada, tapi dibuat-buat jadi masalah, kemudian dibicarakan panjang lebar, dibicarakan dengan begitu sengit, gitu ya, sampai menimbulkan perdebatan bahkan perselisihan. Padahal masalahnya tidak ada gitu. Atau itu tidak perlu menjadi masalah gitu. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, gaya hidup mewah yang marak ya. Jadi umat Islam begitu jaya pada masa itu dan makmur, begitu kemakmuran itu begitu banyak ditemukan di dunia Islam, di mana Islam ini juga sudah menyebar sampai ke 3 benua ya, Asia, Eropa dan Afrika, itu sudah menyebar sampai ke sana gitu. Nah, ini banyak gaya hidup mewah, gaya hidup yang bermewah-mewahan, berlebih-lebihan ya. Nah, ini dianggap sebagai bukan sesuatu yang sesuai dengan Islam. Ya, sesuai dengan Islam. Kemudian yang ketiga adalah masalah pemikiran yang membingungkan. Jadi ketika Islam itu menyebar bahkan sampai ke Eropa, itu banyak pemikiran-pemikiran dari luar yang membingungkan, seperti khususnya pemikiran dari para filosof Yunani, ya. Sehingga menimbulkan perdebatan. Makanya nanti muncul golongan Mu'tazilah, golongan Jabariyah, golongan Qadariyah. Ini sebenarnya pemikiran-pemikiran yang berkembang, yang tapi dia sebenarnya
membingungkan gitu. Bagaimana posisi ini gitu. Ya, misalnya seperti yang terkenal misalnya perkataan bahwa Al-Qur'an itu makhluk atau bukan. Nah, itu. Al-Qur'an itu makhluk atau bukan? Kalau makhluk berarti dia baru. Artinya memiliki awal. Kalau dia bukan, dia qadim seperti Allah. Nah, itu membingungkan. Manusia itu kalau berdosa apakah dia pasti masuk neraka atau tidak? Atau misalnya apakah tindakan kita ini, apakah kita ada kehendak bebas atau tidak sebenarnya? Ada free will atau tidak? Apakah tindakan kita ini murni karena kita atau karena Allah? Ada campur tangan Allah gitu. Nah, ini perdebatan-perdebatan itu muncul gitu. Ya. Dan istilah golongan ahli sunnah wal jamaah itu sebenarnya asal mulanya dari situ. Karena ada tanggapan dari ulama yang mencoba meletakkan permasalahan ini pada yang seharusnya. Nah, itulah yang disebut dengan golongan ahlus sunnah wal jamaah. Jadi asal istilah ahlus sunnah wal jamaah itu sebenarnya persoalan fikih, persoalan akidah sebenarnya. Persoalan i'tiqad, masalah keyakinan. Nah, itu asal mula. Nah, ini juga orang lihat yang begitu diperdebatkan sehingga ya mungkin dia secara akal mungkin menarik gitu, menantang. Tapi secara jiwa itu meresahkan. Ya, secara jiwa itu meresahkan. Sehingga akhirnya adalah orang-orang yang menyisihkan diri, pergi dari perdebatan-perdebatan itu, coba berusaha memperbaiki akhlak, kemudian tekun beribadah kepada Allah. Nah, itulah yang disebut dengan golongan sufi. Nah, jadi kata Buya Hamka kira-kira ya, secara sejarahnya prosesnya itu seperti itu. Perjalanan munculnya golongan sufi itu seperti itu gitu. Nah, memang ada kritikan terhadap tasawuf ya, bukan hanya zaman dulu tapi sampai sekarang pun ya. Jadi kritikan terhadap tasawuf bahwa tasawuf ini berlebihan ya, sampai-sampai tidak mau kerja, pokoknya sibuk aja ibadah, keluarga tidak diperhatikan, ya, tidak mau cari uang. Cari uang apa? Untuk apa cari uang? Cari uang itu duniawi semuanya. Sehingga akhirnya orang-orang sufi ini malah bukannya dia memberi zakat, malah menerima zakat dari orang lain karena tidak bekerja, makannya ditanggung oleh keluarganya atau ditanggung oleh orang lain gitu. Dia sibuk beribadah, sibuk berzikir, sibuk sholat siang malam. Tapi cari uang sehari-harinya itu orang lain yang memberikan. Nah, ini dikritik seperti itu, golongan tasawuf itu. Ada juga yang meremehkan syariat, ya, meremehkan syariat bahwa ya saya yang penting hati lah. Sholat nggak sholat nggak masalah, yang penting hati gitu. Sampai ada yang seperti itu gitu. Atau saya kan sudah dekat dengan Allah. Saya sudah dekat dengan Allah SWT sehingga saya tidak perlu lagi sholat gitu. Ada golongan-golongan yang seperti itu gitu. Makanya sebenarnya apa yang dikemukakan oleh Syekh Nakid Al-Atas tadi, bahwa tasawuf itu adalah pengamalan agama, pengamalan syariat di tingkat ihsan. Ya, di tingkat ihsan, maksudnya di tingkat yang lebih tinggi gitu. Jadi kalau kita lihat, kalau fikih itu bicara minimal yang harus dipenuhi. Kalau orang sholat itu minimal supaya sah, dia harus bagaimana? Pakaian, maksudnya pakaian menutup aurat. Kalau laki-laki menutup auratnya itu pusar ke bawah, ya. Kalau pakai baju baju kaos saja, baju kaos putih tipis gitu, itu sah atau tidak sholatnya? Nah, itu jawaban fikih. Kalau soal sah atau tidak sah fikih. Tapi kalau jawabannya apakah sholatnya itu baik, apakah sholatnya itu diterima oleh Allah, apakah sholatnya itu berkualitas, maka di situ masuk tasawuf gitu. Di situ masuk tasawuf. Artinya bagaimana beribadah itu, mengamalkan agama itu benar-benar ya di tingkat yang terbaik gitu. Itulah tasawuf gitu. Nah, walaupun memang tidak memungkiri ada orang-orang yang gulu berlebihan gitu ya. Jadi terakhir bahwa pengertian tasawuf yang diambil oleh
Buya Hamka itu adalah ini sebenarnya. Jadi ini adalah sebenarnya kalau kita lihat sebenarnya sesuatu yang sifatnya salah satu problem yang ditekankan dalam tasawuf, walaupun tidak merangkum semua tasawuf itu sendiri gitu ya, yaitu tentang persoalan akhlak. Jadi bagaimana orang itu berakhlak yang baik, dia meninggalkan akhlak yang buruk, kemudian masuk pada akhlak yang baik. Nah, sedangkan istilah modernnya itu lebih kepada bahwa tasawuf ini adalah amalan yang bisa sesuai dengan zaman ini, bisa diamalkan, bisa dilakukan oleh orang zaman sekarang gitu. Nah, itulah Bapak Ibu hadirin sekalian tentang tasawuf ini, tentang sebenarnya lebih kepada kita membahas apa yang dikemukakan oleh Buya Hamka di dalam bukunya Tasawuf Modern ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam, wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.